lagi bersiap untuk sekolah. Yuk kita lihat, kita baca ya. Membacakan, kalian simak. Samatu rasi, cek dasi, tempat pensil, sip, masuk, buku tulis, siap, semuanya aman. Tapi lupa cemilan untuk di sekolah. Nah, ini yang paling penting, bekal sekolah favoritku. Pilus rumput laut balacan. Ada pedasnya sedikit, ada asinnya sedikit, ada manisnya juga, gurih. Kalau digigit, kres, kres, kres. Saking enaknya, baru juga mulai mengunyah. Tiba-tiba sudah habis saja satu toples. Nah, kalian ada juga yang seperti ini? Ada? Siapa yang kalau ngemil tidak tahu tiba-tiba sudah habis? Nah, kenapa? Gak terasa. Kenapa gak terasa? Karena enak. Kenapa nih? Oh iya ya, karena kalau sudah menjadi favorit itu tidak terasa ya. Di piring kita sudah sedikit kan, sudah habis banyak. Kita lanjut. Cemilan ini makin istimewa karena merupakan salah satu produk favorit toko kami, toko andalan. Lihat gambar yang kedua, apa sih gambarnya? Ada gambar sepiring mie dan segelas es. Toko kami spesialis memproduksi dan menjual panganan dan cemilan olahan dari rumput laut. Ayah biasanya membeli rumput laut langsung dari para petani rumput laut di sekitar tempat tinggalku di Belitung. Oh, jadi cerita ini adanya di daerah mana, Pak? Daerah Belitung. Ayah juga membantu mengembangkan resep makanan olahan rumput laut. Kalau ibu spesialis hitung-hitungan dari perencanaan keuangan sampai target produksi dan penjualan. Akhir-akhir ini ayah dan ibu sering membicarakan produksi rumput laut yang berkurang dan kualitasnya menurun. Aku tidak tahu apa sebabnya, tapi aku tidak khawatir. Toko ini sedang menjual andalan, pasti ada di jalan. Seru. Setelah menyantar mie Belitung dan menganggap es jeruk kunci favoritku, aku segera berangkat ke sekolah. Tidak lupa bersalaman kepada ayah dan ibu. Berarti di dalam cerita ini sebelum berangkat ke sekolah ngapain dulu, Nak? Sarapan. Kemudian setelah sarapan pamitan kepada orang tua. Di sini kalian nanti ke sarapan kalau berangkat. Dan jangan lupa untuk berpamitan ya. Aku mendengar klakson motor Mang Ute, pegawai di toko kami. Mang Ute bersiap-siap mengantarku dari sekolahanku. Mang Ute sekalian mengantar barang toko ke distributor dan pelanggan. Aku berangkat. Wah, cerah juga hari ini. Motor Mang Ute seolah membelah kebun sawit di sepanjang perjalanan di kiri dan kanan. Duh, aku lupa bawa topi untuk upacara. Ku jemur kemarin. Habisnya beberapa minggu ini hujan terus-menerus. Padahal seharusnya bulan-bulan ini
Jadi si Berli lupa membawa topi, kemudian dia diberi pinjam oleh siapa? Oleh Rasi. Tapi dengan keadaan bercanda Rasi bagaimana? Nah, caranya dia pinjamkan topi, tapi nanti gantian itu bercanda Rasi dan Berli. Ya, sekian cerita tunggal satu. Yuk, siapa yang bisa ceritakan kembali? Gimana ya tadi bab satu itu kira-kira? Gimana Caca? Oke, satu lagi bisa? Ya, Nadia? Indira, ya gimana? Dari ceritanya saya. Ya, terus. Topinya kepada Berli. Nabila, gimana tadi ceritanya? Oke, sip. Nah, jadi untuk kisah bab satu untuk sahabat Rasi di dalam cerita ini menceritakan tentang persahabatan antara Berli dan Rasi, ya, di mana dua orang siswa tersebut mempunyai ikatan persahabatan yang sangat baik. Berli kan salah sahabatnya sehingga dia membawakan cemilan kesukaan sahabatnya, yaitu Rasi. Apa cemilannya? Milus rumput laut. Dan Rasi juga sebagai sahabat, begitu Berli lupa membawa topi, dia meminjamkan topinya kepada Berli. Jadi itulah makna dari persahabatan, ya. Mudah-mudahan di sini juga kalian persahabatannya yang rukun.